Kami dari kelompok 4 dengan saya Wahyu Sadewa dengan NIM 200307076. Saya Aska Inatolikma dengan NIM 2002070443. Saya Farida Miasaro dengan NIM 2207044. Kami dari D4 Teknik Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Di sini kami akan membuat video praktikum simulasi biomonitoring sebagai tugas ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Di sini kami memakai sungai Kali Klawing di Purbalingga dengan luas kurang lebih 30 meter. Yang pertama, siapkan alat untuk membuat secidis. Selanjutnya, cat kayu dengan cat hitam dan putih sesuai dengan pola yang sudah disiapkan. Ikatkan tali tambang di tengah-tengah secidis. Lalu lakukan percobaan untuk mengetahui nilai kecerahan di kolam tersebut. Tandai nilai D1 dan D2 dan lakukan perhitungan. Dalam penentuan suhu air sungai, kami memakai alat termometer derajat Celcius. Suhu lingkungan awal sekitar 29 derajat Celcius. Dan langsung saja kita mengukur termometer dengan cara dicelupkan lalu ditunggu kurang lebih 5 menit. Dan percobaan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Pada percobaan pertama menghasilkan suhu 26 derajat Celcius. Percobaan kedua menghasilkan suhu 25 derajat Celcius. Percobaan ketiga menghasilkan suhu 27 derajat Celcius. Ini membuktikan bahwa suatu lingkungan lebih panas dibandingkan suhu air. Jadi, dalam praktikum kecepatan arus, bahan dan alat yang digunakan adalah stopwatch, meteran, tali, dan gabus. Bahan yang digunakan adalah badan perairan. Metode yang digunakan dalam mengukur kecepatan arus yaitu satu, kecepatan arus diukur dengan menggunakan tali penduga dengan panjang 5 meter yang salah ujungnya diikat dengan pelampung. Yang kedua, nilai kecepatan arus diukur dengan bantuan botol plastik yang berisi air sebanyak 80% dan stopwatch. Hasilnya dicatat. Dalam pengamatan debit air, alat dan bahan yang digunakan adalah tiang pancang, tali, dan meteran. Bahan yang digunakan adalah sungai. Metode pengamatan debit air adalah yang pertama metode cross sectional area, yang kedua debit air diukur dengan mencari kecepatan arus sungai, yang ketiga luas penampang saluran air atau sungai, yang keempat rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. D sama dengan V kali A dengan keterangan D adalah debit air dengan satuan meter kubik per detik, V adalah kecepatan arus dengan satuan meter per detik, A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. Jadi, dalam pengamatan evaporasi dan transpirasi, alat dan bahan yang digunakan adalah ember plastik, gelas ukur, dan penggaris. Bahan yang digunakan adalah air dan tanaman air. Metode yang digunakan dalam pengamatan ini yaitu satu, air diusapkan dalam beberapa buah ember plastik. Yang kedua, air dalam ember diukur volumenya atau ketinggian air sebelum perlakuan. Yang ketiga, ember sampel diisi dengan tanaman air dengan biomasa atau penutupan 100%, 50%, 25%, dan tanpa penutupan. Yang keempat, ember sampel selanjutnya ditaruh di bawah terik sinar matahari langsung. Yang kelima, ember sampel setiap hari diamati volume atau ketinggian airnya. Dan yang terakhir keenam, hitung pengurangan volume air hariannya.
makrobentos adalah Ekman Grip atau jala Sarber, botol sampel atau kantong plastik, mikroskop stereo, low pinset, saringan bertingkat, dan ember. Bahan yang digunakan adalah sampel, substrat, dan formalin. Metode yang digunakan dalam pengamatan makrobentos adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan sampel makrobentos dengan menggunakan Ekman Grip untuk substrat lunak dan jala Sarber untuk substrat keras. 2. Sampel substrat yang terambil ditampung dalam kantong plastik dan selanjutnya sampel makrobentos yang didapat dibersihkan, sehingga dapat dipisahkan dari sampah yang tercampur. 3. Sampel selanjutnya disaring dengan saringan bertingkat. 4. Sampel yang diperoleh tersebut kemudian ditaruh dalam botol sampel dan diberi larutan formalin 4% atau secukupnya. 5. Sampel kemudian diidentifikasi dan dihitung jumlahnya dengan bantuan mikroskop stereo atau low. 6. Variabel yang diamati adalah kepadatan dan keragaman. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.